Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bim Satria Akbar dengan NIM 11522000205. Dan ini rekan saya. Saya Muhammad Nadriful Zakaria dengan NIM 11522000424. Kali ini kami berencana akan membuat sebuah mini movie untuk memenuhi apa, Mas? Untuk memenuhi tugas EAS Public Speaking yang diampu oleh Pak Widi. Oke, mari ikuti keseruan kita. Oke teman-teman, kali ini kita berada di mana, Mas Bul? Kita sedang berada di Kampung Wisata Peneleh, Surabaya, yang terletak di Jalan Makam Peneleh, Kecamatan Genteng Kali, di kota Surabaya. Untuk dena peta dari wisatanya bisa dilihat teman-teman. Oke, mari kita lanjut menuju ke tempat wisatanya. Ayo kita lanjut ke rumah makam Bung Karno. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di rumah Bung Karno. Dan untuk sistematisnya masuk ke sini gimana, Mas Bul? Kita wajib mendaftar dulu melalui tiketwisata.surabaya.go.id melalui barcode. Kita mendaftar secara online namun tanpa dipungut biaya. Nah, jadi teman-teman yang kesini langsung scan barcode yang ada di dindingnya ya teman-teman. Oke guys, habis ini kita masuk, mau registrasi dulu. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana toko besar Ir Soekarno bermulai? Nah, kali ini kita berada di mana, Mas Bun? Kita sedang berada di rumah pelajaran. Ini toko besar yang berpengaruh di Indonesia. Nah, di rumah ini kita dijelaskan bagaimana awal mula keseharian Bapak Soekarno selama masa kecil. Di sini juga kita diberikan banyak penjelasan mengenai toko-toko yang dekat dengan Bung Karno. Terus di sini juga banyak sejarah tentang bagaimana keluarga Bung Karno yang awalnya tinggal di Bali pindah ke Surabaya dan melahirkan Bung Karno di sini. Yuk ikuti keseruan kita untuk kita tahu detail yang mungkin tidak ada dalam sejarah. Nah teman-teman, waktu awal kita masuk, kita langsung disuguhi pemandangannya sangat indah. Ini apa, Mas Bul, sebenarnya? Nah, ini tuh cerita dari awal Soekarno sampai lahir, dari awal tinggal di mana sampai pindah ke Surabaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ibu Sukeni Sosrodharjo mulai mengajar di 2D Class School Singaraja Bali. Lalu pada tahun 1897 beliau pindah dari Bali dari Singaraja menuju ke Surabaya pada tahun 1898. Lalu pada 1901 lahirlah sang proklamator di Surabaya, tepatnya di rumah ini. Dan pada 1905 pada saat beliau berumur 4 tahun, beliau pindah ke Tulungagung. Namun pada awalnya Pak Soekarno namanya bukanlah Soekarno, melainkan Kusno Sosrodharjo yang sakit-sakitan dan kemudian diubah namanya menjadi Soekarno. Lalu kembali lagi ke Surabaya pada tahun 1916 dan bersekolah di Burger School atau HBS. Di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto hingga lulus di HBS pada tahun 1921. Jadi di sini tuh dijelaskan bagaimana awal mula kisah dari keluarga Soekarno yang pada awalnya di Bali hingga pindah ke Surabaya, pindah ke Tulungagung dan balik lagi ke Surabaya. Nah,
Nah, seru kan teman-teman, dimana kita dijelaskan sejarah dari Bapak Soekarno dengan desain visual grafis yang sangat menarik, dimana dapat membantu kita memahami apa hal yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci selama kita mencari tahu di Google atau dimanapun. Yuk kita lanjut ke ruang-ruang lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan menuju ruangan Simbe. Ini ruangan apa mas? Di ruangan ini tuh dijelaskan bagaimana Soekarno lahir, dan kita juga bisa berfoto bersama keluarga ataupun teman yang sedang kita belajar kunjungan ke sini. Wah seru banget, ayo kita masuk ke wah di sini ternyata ada layar. Jadi kalau misalnya mau foto bersama kita bisa pakai layar ini. Dan ini juga ada tempat duduk. Ini tempat duduk bisa kita cobain, namun bergantian, satu orang satu. Oh berarti ini spot foto sekalian edukasinya. Iya, jadi kita di sini sekalian merasakan bagaimana dulu Pak Soekarno biasanya duduk di sini sambil mencari inspirasi. Yuk kita gas lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada ruangan Kusno. Untuk ruangan Kusno sendiri ini seperti apa mas? Di sini itu dijelaskan seperti mini movie gitu mas. Mini movie. Ya, jadi di dalam ruangan ini tuh kita ada TV untuk melihat bagaimana kisah Soekarno yang dibuat oleh seniman lokal Surabaya. Yuk kita lihat. Wah, di sini disediain tempat duduk yang nyaman banget buat sekeluarga nih teman-teman. Jadi kalau kita juga mau men-charger mungkin bisa, mungkin HP-nya ada yang mau di-charger. Sekalian kita juga sambil menonton mini movie tentang Soekarno. Oh ini mini movie yang buatan dari Media lokal, iya lokal. Dan ini dari seniman lokal. Di sini diilustrasikan ya mas. Iya mas, jadi di sini kita akan kembali melalui mini movie sejarah yang bagaimana Pak Soekarno itu lahir. Oke teman-teman, kali ini kita melakukan sesi wawancara dengan siapa mas? Dengan Mas Ivan. Untuk Mas Ivan sendiri selaku apa mas? Aku selaku anak magang yang memandu di sini. Oke, mohon izin bertanya mas ya. Untuk Mas Ivan sendiri, bagaimana cara menjelaskan sejarah rumah kelahiran Bung Karno kepada pengunjung nih Mas Ivan? Sebenarnya kalau aku menjelasinnya ya, aku pasti mulai dari awalnya, dari orang tuanya Pak Soekarno sama ibunya itu ketemu, yang mana ketemunya itu di Bayern. Dan juga menjelaskan latar belakang dari kedua orang tuanya Soekarno itu siapa. Kemudian baru alur perpindahan, karena ayahnya Pak Soekarno itu seorang guru. Jadi dia tugasnya itu berpindah-pindah. Hingga akhirnya sampailah di Surabaya tahun 1901. Dan di sini, di rumah ini itu melahirin putra yang mana diberi nama Kusno. Jadi nama awalnya Soekarno itu Kusno. Iya. Nah setelah Kusno lahir, itu kan berpindah-pindah lagi. Hingga akhirnya tahun 1905 di Tulungagung, tepatnya di rumah kakeknya, itu berganti nama dari Soekarno. Waktu berpindah ke Tulungagung baru nama Bapak Soekarno itu menjadi buat kita kenal sekarang. Iya, Soekarno. Setelah itu kan dijelaskan berpindah lagi ya. Itu dijelaskan sampai akhirnya Soekarno disuruh ke Surabaya dan sekolah di UGS sampai dia kuliah di ITB, dan juga menjelaskan kenapa orang-orang itu berspekulasi bahwasanya Soekarno itu lahirnya di alasannya apa, itu dijelaskan. Jelas sekali ya jawaban dari Masnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Untuk pertanyaan kedua nih mas, bagaimana sih Mas Ivan itu cara menyampaikannya kepada para pengunjung gitu agar lebih tertarik dan memahami sejarah tempat ini gitu? Sebenarnya tergantung pengunjungnya juga sih. Kalau pengunjung pelajar itu biasanya aku jelasin secara gampang aja, secara ini ketemu di mana, terus siapa. Tapi kalau untuk biasanya kalau orang-orang tua itu biasanya mereka lebih pengen tahu karena itu kan seera mereka. Iya. Ya, makanya tuh ini dulu sekolahnya di mana, terus jadi apa, namanya kan ganti-ganti gitu. Dan juga dulu letaknya itu di mana, terus kenapa.
untuk yang Masnya tadi bilang yang seperti Pak Soekarno ganti nama itu, kalau boleh tahu dikarenakan apa ya Mas sampai berganti nama? Soalnya Pak Soekarno itu pas perpindahannya Pak Soekarno dari beberapa tempat tadi, Ya. kan dulu kan Kusno itu sering sakit-sakitan. Dan kalau orang Jawa itu percayanya bahwa nama itu kebun. Ya. Makanya namanya Oke, terima kasih ya Mas untuk bisa melakukan sesi wawancara dengan kita dan meluangkan waktunya. Maaf kalau saya Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita melakukan proses wawancara dengan narasumber berikutnya. Untuk mbaknya bisa memperkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan namaku Meli. Jadi sama dengan narasumber yang sebelumnya, aku juga di sini magang. Untuk Mbak Meli, mohon izin mempertanyakan untuk jam buka dan jam tutupnya dari tempat wisata rumah kelahiran Bung Karno ini bagaimana Mbak? Jadi untuk jam bukanya sendiri itu kita buka dari hari Selasa sampai Minggu ya. Jadi kita weekend tuh masih buka ya. Jadi iya masih buka. Dan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi khusus hari Senin kita tutup. Untuk hari besar kita juga masih buka ya. Hari besar pun masih buka kan? Ya masih buka kecuali hari raya ya. Iya. Lalu untuk di pengunjung ini sendiri itu biasanya terdiri dari siapa-siapa semua? Dominannya. Jadi kalau dominan itu sebenarnya kalau menurutku sih nggak ada yang dominan. Dominannya karena memang di sini kan Soekarno itu kan sudah dari era yang lama ya gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang sudah sepuh dari kalangan tua, orang-orang yang muda, bahkan pelajar itu juga banyak yang berkunjung ke sini. Pun ada beberapa anak kecil yang dikenalkan gitu oleh orang tuanya. Siapa sih sebenarnya Pak Soekarno itu kan. Jadi kan memang yang terdekat dari rumah mereka ya kemungkinan di Surabaya ini di sinilah gitu, di rumah kelahirannya Pak Soekarno gitu. Jadi untuk dominan sih tidak ada karena menurut saya semuanya merata dari kalangan kecil sampai ke orang tua gitu. Kalau untuk turis sendiri biasanya lokal apa mancanegara Mas yang dominan? Kalau dominan tuh tentu turis lokal karena turis kalau mancanegara tuh ada tapi dalam satu minggu itu cuma 1-2 aja dan itu pun memang biasanya turisnya tuh yang memang mengagumi Pak Soekarno. Kalau nggak gitu ya memang dia cuma iseng aja gitu. Jadi tentu yang paling banyak itu turis lokal karena ini kan rumahnya kan agak ke dalam ya gitu. Jadi tidak banyak orang yang tahu gitu. Apalagi turis mancanegara. Nah iya Mbak, tadi kan waktu kita masuk juga sistemnya kayak scan barcode lah, itu bisa dijelaskan sistematisnya buat pengunjung-pengunjung yang mau ke sini nanti Pak. Jadi gini, namanya websitenya itu Tiket Wisata Surabaya. Jadi Tiket Wisata Surabaya ini adalah website resmi dari pemerintah kota Surabaya untuk beberapa wisata yang dikelola oleh Pemkot gitu. Jadi memang cara daftarnya itu seperti itu gitu. Jadi kan kalau kita ke museum atau ke wisata-wisata lain yang tertera di dalam website itu juga itu berarti miliknya Pemkot gitu. Ya, jadi kalau misal kalian mau ke sini ke Museum Rumah Lahir kan di bawah Pemkot. Jadi harus daftar pakai itu. Registrasi, daftar pakai itu pun beberapa museum yang lain juga gitu. Ada beberapa museum yang ada juga offline-nya, tapi cuma 10 November, museum 10 November aja. Kalau yang lain itu khusus pakai QRIS gitu. Dan ini tadi kita masuk juga free Kak ya? Iya, memang kalau museum Rumah Lahir Bung Karno itu masih free ya. Masih free teman-teman, jadi yang mau ke sini nggak perlu datang ke sini. Kita belajar sama-sama bagaimana Pak Proklamator dilahirkan. Jadi tidak ada apa-apa lagi bahwa beliau lahir di kita. Karena asumsinya kan banyak yang bilang bahwa beliau lahir di kita. Padahal sebenarnya lahirnya di Surabaya. Oke, terima kasih Mbak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya.
melalui cuplikan-cuplikan video yang kita ambil tadi. Semoga dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang berharga bagi teman-teman yang telah melihat video. Untuk teman-teman yang khususnya teman-teman yang berdomisili di Surabaya, jangan lupa untuk mengunjungi wisata rumah kelahiran Bung Karno yang ada di Jalan Penelek, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Oke, sekian.